Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Latifatul Khairiyah NPM 135, Dwi Asmoro NPM 155, Oktaviana Ayu NPM 160, dan juga Rizwanda Abdillah Rais NPM 166. Nah, di sini kita akan membahas mengenai resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas dalam manajemen perbankan syariah. Nah, sebelumnya, apa sih resiko itu? Dalam aktivitas yang melibatkan masa depan, ketidakpastian itu sangat melekat. Maka di sini resiko itu dapat didefinisikan sebagai keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa yang akan mendatang. Untuk lebih jelasnya, poin pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai resiko pasar, resiko kredit, dan juga resiko likuiditas. Baik, dengan saya Dwi Asmoro akan melanjutkan yaitu tentang risiko pasar. Kelangsungan usaha suatu bank dapat dipengaruhi oleh gejolak pasar yang terjadi. Kondisi pasar ditentukan oleh variabel pasar seperti tingkat suku bunga bank, tingkat inflasi, tingkat pertukaran mata uang, pergerakan harga saham, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dan kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau yang tidak normal sehingga kondisi tersebut mengalami kerugian. Dua hal penyebab risiko pasar terjadi yaitu yang pertama adalah risiko nilai tukar. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang dalam bentuk mata uang luar negeri. Nilai tukar dapat bergerak naik dan juga turun, bergantung pada seberapa besar permintaan dan penawaran akan mata uang suatu negara tersebut. Kemudian ada resiko suku bunga Bank Indonesia atau BI Rates. Menurut Nur Yazidi, BI Rates merupakan suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter. BI Rates berfungsi sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Kenaikan ini dapat menjadi suatu sinyal bahwa Bank Indonesia menginginkan jumlah uang yang beredar dapat terserap dalam bentuk simpanan di bank yang menekan besarnya laju inflasi. Sedangkan penurunan mengindikasikan bahwa Bank Indonesia menginginkan adanya suatu dorongan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah risiko kredit atau pembiayaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktaviana. Yang selanjutnya ada resiko kredit atau pembiayaan. Kualitas pembiayaan dilihat dari kemampuan membayar debitur. Ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada lancar atau collectibility 1. Misalnya, pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. Yang kedua, dalam perhatian khusus atau collectibility 2. Misalnya, terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Yang ketiga, ada kurang lancar atau collectibility 3. Misalnya, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 120 hari. Dan yang keempat, diragukan atau collectibility 4. Misalnya, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 120 hari sampai dengan 180 hari. Dan yang kelima, ada macet atau collectibility 5, misalnya terdapat tunggakan pembayaran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari. Selanjutnya ada resiko likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 PBI tahun 2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah,
Yang dimaksud dengan resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank tersebut. Selanjutnya, bagaimanakah suatu bank dapat dikatakan dalam kondisi likuid? Yaitu apabila suatu bank mampu memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Kemudian, bank dapat dikatakan liquid jika bank tersebut mempunyai yang pertama, cash asset, yaitu sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. Yang kedua yaitu aset lainnya, khususnya surat-surat berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasar. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk utang. Kemudian, risiko likuiditas tidak hanya dapat terjadi pada bank konvensional, tetapi juga dapat berpotensi terjadinya pada bank syariah. Bank syariah memiliki karakteristik penghimpunan dana yang berbeda dengan bank konvensional. Prinsip perhimpunan dana pada bank syariah meliputi wadiyah dan mudharabah. Menurut Salman, wadiyah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapanpun si penitip menghendakinya. Sifat dari prinsip perhimpunan dana yang unik pada bank syariah ini menyebabkan bank syariah harus memiliki tingkat likuiditas yang cukup setiap saat. Apabila bank syariah tidak memiliki likuiditas yang baik, dan sewaktu-waktu pihak yang menitipkan dana ingin menarik uangnya di bank syariah, maka bank syariah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian, bagaimanakah risiko likuiditas dapat diukur? Risiko likuiditas dapat diukur dengan cara menggunakan quick ratio. Apakah itu quick ratio? Quick ratio atau rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban terhadap para deposit atau pemilik simpan giro, tabungan dan deposito dengan harta likuid yang dimiliki oleh bank. Rasio ini merupakan perbandingan antara cash asset dan dibagi dengan total deposit atau dana nasabah. Semakin tinggi rasio ini, maka dapat dikatakan semakin liquid suatu bank, dan sebaliknya semakin rendah rasio ini, maka kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.